Pemirsa, jadi situasi di Timur Tengah semakin atau kembali memanas, di mana Iran dan Israel kini terlibat dalam saling serang langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya selama 2 dekade terakhir. Rudal-rudal Iran menghantam wilayah Israel termasuk rumah sakit dan juga kawasan sipil. Jadi pemirsa yang Anda saksikan ini adalah visual yang mana kebakaran terjadi karena menyusul serangan Iran di Israel Selatan pada hari Jumat. Yang mana pada hari Jumat tentara Israel mengatakan kalau sirine berbunyi di beberapa daerah di Israel menyusul identifikasi rudal yang diluncurkan dari Iran ke Israel. Layanan darurat tidak melaporkan adanya korban, tetapi merilis video yang menunjukkan kalau mobil-mobil terbakar dan juga ada awan asap yang besar mengepul di dekat beberapa bangunan. Pemirsa, serangan terbaru terjadi sehari setelah rudal Iran menghantam sebuah rumah sakit besar di Beersheba, Israel Selatan dan menghantam bangunan tempat tinggal di Tel Aviv pada hari Kamis. Serangan ini melukai 240 orang dan menyebabkan kerusakan parah. Tapi pemirsa, Iran berhasil menangkis Israel di mana sistem pertahanan udara Iran diaktifkan pada hari Kamis sebagai tanggapan terhadap target-target yang bermusuhan di atas ibu kota Teheran. Pemirsa, Israel dan Iran saling bertukar serangan udara besar-besaran pada Kamis malam yang menargetkan infrastruktur penting dan juga menargetkan fasilitas militer masing-masing. Yang mana pemirsa diketahui bersama kalau Iran melancarkan puluhan rudal balistik dan juga drone ke wilayah Israel, termasuk serangan mengenai Soroka Medical Center di Beersheba dan juga beberapa kawasan pemukiman di Tel Aviv. Pemirsa, di sana lebih dari 240 orang terluka. Dan pada Kamis dini hari, sebuah rudal Iran menghantam rumah sakit utama di Israel Selatan sehingga melukai banyak orang dan menyebabkan kerusakan yang parah. Serangan terpisah dari Iran juga menghantam gedung apartemen bertingkat tinggi di Tel Aviv dan lokasi lain di kawasan Israel Tengah. Namun pemirsa, Iran membantah tuduhan Israel bahwa pihaknya sengaja menyerang rumah sakit Soroka di Israel Selatan. Iran mengatakan pihaknya hanya menargetkan markas pemerintahan Israel dalam serangan tersebut. Kemudian juga gelombang ledakan menyebabkan kerusakan dangkal pada sebagian kecil rumah sakit militer Soroka di dekatnya dan sebagian besar mengevakuasi rumah sakit militer. Kemudian juga kantor berita negara Iran, IRNA, mengklaim rudal tersebut menargetkan markas besar tentara dan dinas intelijen Israel di dekat rumah sakit Soroka. Nah, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta warga Israel untuk memperhatikan perintah evakuasi sebelum melakukan serangan dan menghindari lokasi militer dan intelijen. Ia bersumpah kalau pasukan Iran akan terus memukuli para penjahat yang menargetkan rakyat Iran sampai mereka berhenti dan juga membayar agresi kriminal mereka. Dan sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pusat medis Soroka di Beersheba pada hari Kamis setelah fasilitas tersebut dihantam rudal Iran yang merusak bangsal bedahnya. Lebih dari 70 orang di pusat medis Soroka terluka, di mana asap tampak mengepul saat tim darurat mengevakuasi para pasien. Netanyahu juga mengatakan ia percaya bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan melakukan yang terbaik untuk Amerika dan menambahkan bahwa ia mempercayai penilaiannya. Nah, pemirsa, setelah ada serangan tersebut, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyalahkan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Yang mana sementara itu Israel melancarkan gempuran udara ke situs-situs nuklir strategis di Iran, termasuk serangan yang menargetkan reaktor nuklir Arak yang tidak aktif di Iran Barat. IDF mengatakan kalau operasi tersebut melibatkan lebih dari 100 amunisi, 40 jet tempur, dan koordinasi intelijen yang menargetkan puluhan lokasi militer di seluruh Iran, termasuk pemirsa di ibu kotanya, Teheran. Diketahui juga pemirsa, Israel melancarkan serangan terhadap reaktor air berat Arak milik Iran pada hari Kamis dalam serangan terbarunya terhadap program nuklir negara itu dan meluas. Sementara itu dari Amerika Serikat, pemirsa, Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump akan memutuskan dalam 2 minggu ke depan apakah akan menyerang Iran. Dikatakan Trump masih melihat peluang substansial bahwa negosiasi dapat mencapai tuntutan Amerika Serikat dan Israel terhadap program nuklir dari Iran.
Oke, kalau tadi kita melihat bagaimana respon dari Amerika Serikat, ini kabar terbarunya pemirsa yang kami kutip dari berita internasional ini terkait dengan Foreign Minister atau Menlu dari Iran. Ini sudah memiliki jadwal untuk bertemu dengan beberapa negara Eropa seperti Perancis, Jerman, dan juga Inggris. Ini untuk membicarakan bagaimana ke depannya terkait dengan konflik dan juga terkait dengan program nuklir yang berada di Iran. Selain itu, warga kota Teheran pun masih dalam kewaspadaan tingkat tinggi usai pemimpin mereka Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menyatakan kalau pertempuran melawan Zionis Israel dimulai. Dan kian panas situasi akibat serangan Israel ke Iran membuat Indonesia juga berencana mengevakuasi WNI di Teheran dalam waktu dekat. Ini Menteri Luar Negeri Sugiono menetapkan status Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran, Iran menjadi siaga 1. Menlu Sugiono juga mengatakan terdapat sekitar 380 orang WNI yang berada di Iran, khususnya di wilayah Teheran. Tetapi untuk saat ini memang sejumlah bandara masih tertutup ya, masih belum bisa beroperasional karena masih banyaknya serangan-serangan dari kedua negara. Jadi belum bisa dipastikan kapan tepatnya untuk evakuasi ini ya Jessica. Dan pemirsa, Kemlu juga telah menginstruksikan KBRI Teheran ini untuk melakukan asesmen secara menyeluruh. Ini asesmennya terkait dengan kemungkinan evakuasi WNI sebagai bagian dari langkah kontingensi terhadap situasi tidak menguntungkan di sana. Dan kalau kita ingat, pemirsa, sejak 13 Juni 2025, Zionis Israel ini meluncurkan serangan ke Iran dengan mengincar fasilitas nuklir di sejumlah kota Iran dan juga pusat-pusat komando tinggi militer. Dan hingga saat ini juga Jessica ya, untuk komunikasi seperti telepon dan juga internet masih terputus di Iran. Bahkan sampai sekarang pun kita belum bisa menghubungi kontributor di Iran ya, karena belum ada akses internet, dan juga untuk saat ini infrastrukturnya juga masih hancur ya karena akibat serangan. Dan tadi juga membahas mengenai peran Amerika Serikat yang masih akan bernegosiasi dan juga mendiskusikan apakah akan mengirimkan tentaranya ke Iran ya. Nah sebelum itu sempat ada keramaian nih Jessica di aplikasi X, di mana para tentara dari Amerika Serikat ini sempat mengupdate foto mereka lagi makan, tapi captionnya last meal. Jadi makanannya itu adalah steak dan juga lobster, di mana kalau di Amerika Serikat itu tertanda last meal dikasih steak dan juga lobster adalah makan terakhir sebelum mereka dikirimkan, diberikan tugas deployment ke negara lain. Jadi mungkin ini pertanda juga ya, mereka juga lagi bersiap-siap mengirimkan tentaranya ke luar negeri. Tapi kita akan melihat ini kebijakannya dalam 2 minggu ya, sesuai apa yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, kalau itu melihat bagaimana laporan dan juga update-update di media sosial, kita juga akan melihat bagaimana media Iran yang melaporkan kalau sampai Rabu kemarin serangan Zionis Israel ini mengakibatkan 585 warga Iran sudah terbunuh, pemirsa. Dan pemirsa, kita juga akan menyimak bagaimana pernyataan dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono terkait dengan bagaimana sistem evakuasi dari WNI di Iran. Di mana intensitas serangan Israel semakin meningkat, kemudian yang disasar juga lagi bukan saja target-target sipil, target militer, tapi juga target-target sipil. Maka saya memutuskan untuk meningkatkan level kesiagaan di kedutaan Iran, di kedutaan Teheran, menjadi dari level siaga 2 di level siaga 1. Kemudian mulai juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai.
Dan pemirsa, untuk informasi terbaru dari Kemenko Polhukam, ini akan mengkoordinasikan pemulangan WNI dari Iran, di mana nantinya Menko Polhukam Budi Gunawan dalam keterangannya menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana kontingensi termasuk evakuasi melalui darat menuju Baku di Azerbaijan. Nah, nantinya akan dimulai tahap pertama pada tanggal 20 Juni 2025 dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan 4 bus dari Teheran. Oke, itu adalah salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah Indonesia terkait dengan evakuasi. Nah, pemirsa, bagaimana sih sebetulnya dampak dari peran Iran Israel terhadap dalam negeri? Karena di dalam negeri ini, pemirsa, terkait dengan perang antara Iran dan Israel yang semakin memanas, ini Partai Buruh dan juga Koalisi Serikat Pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PBB di Jakarta. Mereka menyuarakan perdamaian Palestina hingga menuntut penghentian perang antara Israel dan Iran. Aksi ini digelar sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dihadiri oleh 60 konfederasi dan federasi pekerja se-Indonesia. Dan tidak hanya itu, organisasi rakyat dari kalangan petani, nelayan, serta elemen rakyat lainnya juga turut berpartisipasi. Terdapat 3 tuntutan utama yang menjadi fokus aksi pada hari ini. Pertama adalah hentikan perang antara Iran dan Israel. Kedua, hentikan genosida di Gaza dan bebaskan Palestina. Ketiga, juga mendesak PBB dan pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan seluruh perang di dunia. Kantor PBB ini dituju sebagai lokasi awal karena para pendemo ini ingin segera mendesak PBB segera menggunakan hak vetonya untuk mengakhiri seluruh peperangan di dunia. Pemirsa, kalau kita ingat lagi terkait dengan eskalasi militer yang terjadi antara Iran dan Israel, ini dimulai pada tanggal 13 Juni 2025 yang saat itu Israel melancarkan Operation Rising Lion yang menyerang udara besar-besaran ke fasilitas nuklir dan militer di Iran. Kemudian selanjutnya Iran membalas dengan serangan besar, yaitu meluncurkan ratusan rudal balistik dan puluhan drone terhadap wilayah Israel. Dan lebih dari 200 hingga 224 warga sipil Iran tewas dan ribuan terluka akibat serangan Israel. Kemudian yang terbaru, pemirsa, pada 19 Juni, Iran menembakkan rudal Sejil ini ke Soroka Medical Center di Beersheba yang merusak fasilitas dan juga menyebabkan setidaknya 50 orang terluka. Dan pasien di sana telah dievakuasi sebelumnya, yang mana Israel juga dilaporkan menargetkan dan juga merusak reaktor Arak bersama dengan penggunaan rudal bermultiple warheads yang menembus pertahanan udara Israel. Iya, nah kemudian pemirsa, juga Israel dan Iran ini dinyatakan sebagai negara yang kekuatan militernya hampir sama karena Israel memiliki kekuatan tempur yang mumpuni di mana memiliki posisi ke-15 kekuatan militer dengan kekuatan jet tempur yang dimilikinya ini mencapai 611 unit dengan 48 helikopter penyerang serta Israel memiliki anggaran militer mencapai 31 miliar US dollar. Sedangkan untuk Iran, pemirsa, ini memiliki kekuatan militer di urutan ke-16. Sehingga untuk kekuatan militer sebenarnya hampir sama Mirip-mirip, Jadi ya. makanya untuk saling serangnya ini cukup cepat balas-balasan rudalnya karena sama-sama memiliki kekuatan nuklir juga ya. Nah, ngomong-ngomong pemirsa, hal ini juga mendapatkan berbagai komentar dari warganet ya pemirsa. Karena kalau tadi dikatakan sama nih, setara. Kemudian bahkan ada sampai ada katanya nih pemirsa potensi bencana nuklir kalau memang benar-benar berkepanjangan nih. Nah, kita akan lihat bagaimana komentar dari netizen. Yang pertama dari Rizka, lihat perang Iran versus Israel makin bikin gelisah. Mereka masih saling kirim rudal. Semoga segera damai aja deh. Kemudian juga dari Duki H yang mengatakan kok makin kesini perang makin ngeri aja ya. Ampun, cuma bisa berdoa semoga nggak banyak korban. Nah, selanjutnya dari Valentinus, dari perang Iran versus Israel kita dapat pelajaran berharga kalau membagikan informasi geolokasi atau titik koordinat tempat strategis kepada musuh adalah perihal tabu. Kalau perang modern dengan rudal balistik dan drone dialami Indonesia, hal ini juga bisa menjadi titik kelemahan kita. Oke, kemudian dari Jufri yang mengatakan melihat perang Iran versus Israel dengan peralatan tempur canggih dan drone dan roket-roket yang kencang serta daya ledak besar juga pertahanan udara
Tenggara, kira-kira Indonesia bisa nggak berhadapan dengan situasi seperti ini? Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa dorong penelitian dan pengembangan alutsista ini, katanya. Oke, jadi ini untuk bagaimana teknologi dan juga alutsistanya ya. Tapi kalau kita lihat sebetulnya berdampaknya tidak hanya seperti itu saja pemirsa. Kalau kita lihat berkepanjangan, ini nanti akan berdampak pada inflasi lagi kepada dunia, termasuk ke Indonesia. Kemudian juga mengenai pasokan minyak ya, karena kan untuk selat-selat laut yang dilalui untuk distribusi dari kapal-kapal minyaknya ini terhenti. Jadi kita seperti apa ke depannya ini Iya, ya? harganya makin naik lagi nanti. Tapi kita berharap ini tidak berkepanjangan ya.